Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Firianda dengan NIM 202033023. Di sini pada vlog ke-6 saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya laptop, PC, smartphone, dan lain sebagainya. Urgensi media pembelajaran digital dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bermanfaat sebagai meningkatkan kemampuan pendidik. Kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, memenuhi tuntutan paradigma baru. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Pemilihan media pembelajaran dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga harus menakar kemampuannya, apakah dia bisa menguasainya atau tidak. Kriteria pemilihan media yang ada 5. Yang pertama, kesesuaian dengan materi. Kedua, tingkat kesulitan. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, kualitas teknis. Menggunakan model section artinya S, student, A, age atau use, C, cost atau time, T, teaching, I, interaction, O, organization issue, N, networking, S, security and privacy. Student berarti siswa, S itu as, itu mudah digunakan, cost atau time, biaya atau waktu, teaching itu karakteristik pembelajaran, interaction itu interaksi, organization issue itu pengolahan masalah, networking itu memperluas jaringan, security and privacy itu keamanan dan privasi. Student atau siswa itu menjabarkan diantaranya adalah kecakapan dasar, kebutuhan dan minat, daya akses, dan gaya belajar. S to us itu menjabarkan mudah digunakan itu seperti tata letaknya ringkas, tampilan antarmukanya mudah dipahami, kontennya mudah diperbarui, dan tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Cost atau time itu seperti biaya produksi, perancangan materi, pembelian atau pengumpulan bahan, konsultasi dengan pakar. Teaching and media selection yaitu seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan prinsip-prinsip media pembelajaran. Interaction itu adanya interaksi antara guru dan siswa dalam media pembelajaran. Guru itu memberi sebagai encoder atau komunikator, komunikan seperti itu melalui email, forum, chatting, kolom komentar, live video. Sedangkan siswa itu decoder, yaitu komunikan atau komunikator. Sedangkan guru itu bisa siswa juga menjadi decoder, guru akan menjadi decoder juga. Selain itu, organization issue itu seperti kompetensi program sekolah, fasilitas pendukung, dana untuk pengembangan media, dan kreativitas pengajar. Networking itu salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenisnya seperti masyarakat, komunitas belajar, dan ilmuwan, dan lain sebagainya. Security and privacy berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara maya ataupun nyata. Rencana pembelajaran model Azure
Asur itu analisis learns, S-nya itu state and objective, S-nya lagi select strategi, teknologi, media, dan materials, U-nya anti-list teknologi, media, dan material, R-nya itu regular learners, participation, E-nya evaluate, dan revise. Analisis learners yaitu seperti karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, fisiologis, dan lain sebagainya. Standard on objective itu adanya audien, yaitu pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Behavior itu kemampuan baru apa yang akan dimiliki siswa. Kondisi lingkungan dan peralatan. Degree itu tingkat akurasi dan kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Select strategi, teknologi, media, and material itu memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, dan memilih materi. Anti-list teknologi, media, and material itu seperti pertinjuan teknologi, media dan materi, persiapan teknologi, media dan materi, persiapan lingkungan, persiapkan siswa, penyediaan pengalaman belajar. Regular learner participation yaitu seperti partisipasi siswa itu kunci berhasil proses pembelajaran. Student Center Learning caranya itu menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar, melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pembelajaran. Evaluasi untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran, menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Evaluasi strategi, media, dan materi dapat dilakukan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya, memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Sekian video mengenai media pembelajaran berbasis digital. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.